Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah patut diberi kesehatan. Di pagi hari ini sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Nah. Joshua, Kaisa Alin, Khairul Mutakin, Kuat, Laila Syafani, Lanang, Lexi Sony, Lili Suparno, sakit ya. Kita doakan semoga segera sembuh dan mengikuti pembelajaran ya. Amin. Marcel Andika, Mufid, Muhammad Fahri Husain, Muhammad Khalil, Nekaya, Nino Adiaksa, Rahmat Haryati, Rahmat Nur Hidayat. Baik, ini masuk semua, yang satu sakit ya. Ya. Mari kita periksa kerapian terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan semua berdiri. Bajunya dimasukkan. Yo, yang belum rapi itu. Sudah rapi semua? Nah, itu belum rapi itu. Iya Mas Joshua, rapi dulu Mas. Lu juga, rapi belum? Udah, ya terima kasih. Gak bawa ikat pinggang. Tunggu dulu Mas Joshua. Kalau sudah rapi, bila ada sampah di samping kanan atau bawah di meja, silakan dibuang ya, biar kita bersih. Ya silakan. Gih. Udah semua dibuang ya, itu belakangmu masih ada loh Mas ya, itu kan belakangnya juga, jangan cuma di depan ya. Sambil nunggu temannya, nanti kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya, nasional ya, ya mungkin tunggu dulu temannya. Waalaikumsalam. Nanti apa-apa dari Bapak hitungan 1, 2, 3 mulai kalian ya. Nasionalnya apa lagunya? Garuda Pancasila ya. Hitungnya dari saya ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Kita yel dulu ya. Nah, semangat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Besi bisa, hebat ya, gitu ya. Saya pimpin ya. Semangat pagi. Pagi. Ulangi kurang kopas. Selamat pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa gitu ya. Nah, baru SMK bisa gitu. Ulangi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Gesi Bisa. Hebat. baik, terima kasih dulu, aplaus. Baik, udah posisinya rapi semua, sudah bersih kelasnya. Pertemuan hari ini Bapak ingin memberikan tentang materi mesin 2 tak dan 4 tak, gitu ya. Nah, kita belajar tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Mohon maaf, Bapak lagi kurang enak badan, sakit ya, batuk. Nah, ini mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja mesin 2 tak, mesin 4 tak. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kelebihan serta kekurangan mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, saya beri sebuah gambaran tentang ini materi. Kalian bisa melihat contoh gambar pada gambar atau LCD. Pembelajaran hari ini ada sebuah contoh gambar. Nah, menurut kalian apa perbedaan tersebut antara gambar samping warna merah dan putih warna hitam? Nah, mungkin ada yang tahu, bisa tunjuk jari. Silakan. Ya Pak, Ya, apa Mas? sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. Oh, sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. Ya, benar. Ini ada sepeda motor Alfa. Jadi warnanya merah Alfa, gitu ya Mas. Berarti yang ini adalah warnanya hitam putih Supra. Mas tahu karena di sini sudah ada ini keterangannya kok. Ini sepeda motor Alfa, ini sepeda motor Supra. Tapi kan belum tahu isinya 2 tak atau berapa tak, gitu ya. Mungkin yang lain ada? Ya, silakan. Motor Supra X lebih irit daripada motor Alfa. Ya, benar Mas. Motor Supra X lebih irit daripada motor. Kok bisa seperti itu Pak? Ya, nanti kita bahas. Kita analisis, kita bahas. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi? Ya, apa Mas? Mas Lexi. Suaranya lebih halus daripada motor Alfa. Ya, mungkin Mas Lexi pernah menemui di jalan, gitu ya Mas. Sepeda motor Supra lebih halus suaranya daripada sepeda motor Alfa. Nah, lebih halus belum tentu suaranya Alfa seperti apa gitu, bukan, tapi kan halus mesinnya gitu ya. Nah, ada lagi? Ya Pak, Ya. sepeda Alfa lebih mengeluarkan asap banyak polusi. Oh, ini ya. Sepeda motor Alfa lebih mengeluarkan asap banyak, polusi udara gitu ya berarti ya, daripada sepeda motor Supra gitu. Ya, mungkin ada lagi? Sudah? Nah, tadi nomor 1 apa? Kita
Sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X, Pak. Sepeda motor pelan-pelan Mas. Alfa gimana tadi? 2 tak lebih cepat Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. daripada Supra X. Gitu ya. Nah, jadi nanti kenapa kalian analisis kenapa itu bisa terjadi? Tadi nomor 2 yang selanjutnya tadi ya, Motor Supra X lebih irit daripada motor Alfa. motor Supra X lebih irit Daripada motor Alfa. daripada motor Alfa. Nah, nanti kenapa bisa terjadi gitu ya? Tadi nomor 3 Mas seleksi. Sepeda motor Supra suaranya lebih halus. Motor Supra suaranya lebih halus daripada motor Alfa. Gini ya. Kenapa terjadi? Tadi nomor 4 ada. G, apa Mas? Bisa Alfa lebih mengeluarkan asapnya. Oh ya, sepeda motor Alfa lebih banyak. Tadi apa mengeluarkan? Mengeluarkan asapnya. Sepeda motor Alfa lebih banyak mengeluarkan asap banyak atau polusi gitu ya. Nah, jadi ini hasil pendapat kalian tentang sebuah gambar yang Bapak contoh di PPT kali ini. Nah, nanti kalian analisis, nanti dibagi kelompok gitu ya. Kelompok, kalian analisis kenapa kok bisa terjadi sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. Nah, kenapa bisa terjadi kalian analisis, Bapak kasih lembar kerja, jadi nanti dianalisis disebut bersama teman kalian atau kelompok gitu ya. Jadi kalian analisis keempat pertanyaan tersebut. Nah, hasil ini kalian bagi kelompok ya. Jadi kelompok di belakangnya saja ya, itu ya. Dibagi langsung nanti. Mulai dianalisis, nanti Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit untuk menganalisis. Materinya nanti sudah saya share di grup kalian, saya share nanti di sini, ini di teori nanti bisa di scan barcode bisa atau linknya nanti bisa maju kalau kejauhan nggak bisa. Jadi silakan sekarang bisa langsung diskusi antar kelompok, mungkin bisa berbalik menghadap temannya, pelan-pelan biar tidak menimbulkan bunyi. Ini bukunya nggak dibawa. Jadi Bapak nanti akan melakukan penilaian terhadap kalian tentang kerja kelompok kalian gitu ya, kerjasamanya, terus komunikasinya yang baik, bagaimana Mano sama temannya apa tidak, nah musyawarah yang baik dalam kelompok begitu ya. Sudah siap bukunya, teorinya,
Mungkin nanti bisa di-scan maju ke depan, nggak apa-apa Mas. Maju ke depan. Sudah ya, mulai sekarang bisa dikerjakan ya, dianalisis ya. Analisis dari pertanyaan yang Bapak catat di papan tulis, bisa kalian analisis bersama teman-teman kalian. Mulai dari sekarang ya, kalian mulai kerjakan dari sekarang. Oke, silakan Mas. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Bisa mencari referensi di internet ya. Referensi di internet, gunakan internet yang bijak, yang baik, jangan sampai salah menggunakannya. Dikomunikasikan yang baik. Gimana Mas Joshua? Bisa? Nah. Itu di buku juga ada, buku paket. Di internet juga ada, silakan ditulis jawabannya. Mana ada kesulitan? Tidak. Temannya dibantu ya, Mas Rahmat. Mas bantu. Mungkin yang satu bisa mencari di internet, yang satu bisa menulis, itu kerjasama yang baik.
Yuk, Mas Rahmat. Ambil Mas Alexi. Nih, kayak ya. Gimana? Ketemu? Ada? Ada semua ya. Cari yang baik. Gimana? Ketemu Mas Joshua? Belum, temennya belum. Temennya belum. Dicari semua dulu, diteliti yang baik. Masih kurang berapa menit? 30-an menit. Nanti biasanya kan. Ini belum.
Gimana Mas Joshua? Cari.
Ayo Mas Rahmat. Belum. Oh, motor dua tak. Nanti setelah hasil diskusi kalian bisa maju ke depan. Ini belum selesai waktunya. Nah, sedikit lagi. Nanti saya tunjuk atau relawan ya. Itu ya. Hasil analisis kalian, analisis diskusi kelompok.
Ini udah selesai. Udah selesai. Kelompoknya ini kurang berapa? Sedikit. Ya, selesaikan dulu. Masih ada waktu. Ini Mas Joshua udah selesai Mas Joshua. Udah. Nah, segera selesaikan ya. Kurang kurang lebih 5 menit lagi hasil diskusinya udah selesai.
Akan dirapikan. Itu sudah Mas, kelompok yang Covid. Nah, di situ dulu sudah melakukan diskusi, melakukan analisis. Sebelum melakukan hasil diskusi atau maju ke depan menyampaikan hasil analisis tersebut pada papan tulis, langkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Ini Bapak tunjuk atau perwakilan kelompok? Dua anak ya? Dua anak apa tiga anak? Tiga anak kebanyakan nanti. Dua anak ya? Ya, silakan nanti ice breakingnya Bapak beri untuk belum pernah ditambahkan, seperti ice breaking pengetahuan tentang numerasi ya, tentang pengurangan dan pertambahan angka. Jadi begitu. Nanti saya beri contoh Bapak, 10 dikurangi 5. Jawaban saya, bicara saya salah, tapi jari saya benar. Contoh 10 kurang 5, 15. Jari saya 5. Nah, itu numerasi, itu ya. Jadi harus berpikir cepat. Nah, nanti siapa nggak bisa menjawab, duduk, gitu ya. Pemenangnya yang bisa bertahan menjawab. Itu kita bisa mulai. Nah, silakan maju ke depan perwakilan kelompok ya. Masa semua kelompok. Nah, perwakilan kelompok ada dua anak. Dua anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau cuma satu anak? Satu anak saja ya. Agak ke barat Mas. Nah, nanti agak ke sini, saya dari sini memberi pertanyaan ya. Kamu ke sana, agak mundur nggak apa-apa. Nah, hadap sini Mas. Nah, kita beri contoh dulu ya saya ya. Bapak beri contoh dulu ke kalian. Contoh, siap? Pengurangan 8 dikurangi 2. 7. Benar? Nah, ya seperti itu. Yuk gantian, coba. Mas Mufid. 10 dikurangi 2. 9. Benar? Cerdas men. Nah, yang ini. 2 ditambah 5. 7. 2 tambah 5, 7. Benar. Oh, kita mulai ya. Tangannya salah. Lalu tadi kan percobaan ya. Kita mulai ya. Jangan duduk baru maju langsung duduk. Konsentrasi. Ayo siap. 10 dikurangi 7. 1080 ya. Iya toh? 1085 Pak.
10 dikurangi 7 kok 1085. Ulangi, paham ora toh? Paham enggak? Ulangi ya. Geser dulu ya. Ah, habis ini serius. Terus loh Mas. Ah, nanti duduk langsung gugur nanti. Ah. 2 dikurangi 1. Ayo, 4. Benar ya? Ya. Ya, Mas Mufid. 7 dikurangi 2. 7, 5, benar ya? Nah, silakan ke sana. Ini persaingan ketat ini. Ini kok garuk-garuk kepala terus. Wes. Ah, siap. Ah, 8 dikurangi 6. 3. 8 kurangi 6 berapa? 2. Jawabannya benar ya? Tangannya benar. Wes. Ini persaingan. 2 dikurangi 1. 12, Pak. 12. Benar ya? Jawabannya 1 ya? Wah, ini nggak bisa duduk-duduk ini saya salah. Nah, 7 dikurangi 3. 2. Salah ya? Salah. Silahkan duduk. 7 kurangi 3 berapa? 4. Hasilnya tadi tangannya 2 ya? Ya. Mas Mufid, 9 dikurangi 7. Mbak. Benar apa enggak? Salah. Duduk. Ah, ini Mas. Tinggal 2 anak. Nah. 10 dikurangi 5. 6. Benar. Masih bertahan ternyata. Wah, konsentrasinya tinggi. Ah, ini 7 dikurangi 2. 4. 7 kurangi 2, 5. Benar ya? Sekarang 2 ditambah 5. 8. Benar. Benar apa enggak? Lah. Benar. Teman masa enggak konsentrasi ya? Enggak duduk-duduk ini. Ada 2 anak. Nah. 10 dikurangi 6. 5, Pak. 10 kurangi 6. Benar ya? 10 kurangi 6, 4. Benar. Ini kayaknya saya gelem kalah iki. Enggak mau ada yang kalah. Menang semua. Nah, sekarang 5 ditambah 3. 8. Ya benar, salah berarti ya. Nah, salah duduk. Nah, pemenangnya adalah Mas Ali. Tepuk tangan. Musik. Di sini dulu. Temannya dipimpin Jel-Jel. Tadi SMK bisa boleh, SMK saja boleh, semangat pagi boleh. Ya silakan. Masa nggak bisa? Ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Gesi bisa. Hebat. Tangannya temenmu gini kamu so. Ya ini no. Nah, oh ya, semangat. Mau beri Jel-Jel gak semangat ini beda. Ulangi yo, SMK yo. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Gesi bisa. Hebat. Beri aplaus. Ya, terima kasih ya Mas. Nah, sekarang sudah fresh lagi ya. Sudah rileks lagi setelah diskusi melakukan ice breaking menjadi sebuah kerileksan diri gitu ya. Nah, sekarang bisa melakukan hasil diskusi kalian sebelum melakukan hasil diskusi atau perwakilan memberi analisis tersebut pada papan tulis tadi. Bapak mau memberi sebuah pertanyaan tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, ini kan ada, mungkin hasil diskusi kalian bisa diterangkan, angkat tangan, pertanyaannya apa perbedaan tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Silakan angkat tangan atau tunjuk jari.
Ya, bisa dijelaskan ke teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang mesin patak. Mesin patak mempunyai 4 langkah, yaitu 1. Langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian klep in terbuka dan klep X tertutup. Langkah kompresi, piston dari titik mati ke titik mati bawah ke titik mati atas. Klep in menutup dan klep X tertutup. Langkah usaha, terjadi ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Klep in dan klep X tertutup semuanya. 4. Langkah buang. Pada langkah buang ini, klep X terbuka dan klep in tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan dari grup A setelah pembakaran. Ya, Dari saya, Pak. mungkin dari Mas Lexi benar, tapi belum pertanyaan saya. Itu kan cara kerjanya. Oh, begitu ya, yang benar itu cara kerjanya ya. Sebelum ke cara kerja, saya mau tanya tentang perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Ini loh Mas. Nah, nanti saya jelaskan tentang Lexi. Mas ini sudah benar, luar biasa. Nah, mungkin ada yang tahu 2 tak adalah, Ya, Pak. ya silakan Mas. Pengertian dari mesin 2 tak dan mesin 4 tak adalah, yaitu motor 2 tak adalah motor bakar yang dalam memperoleh tenaga dilakukan 2 langkah piston dan 1 kali putaran poros engkol. Sedangkan motor 4 tak adalah motor bakar dalam upaya memperoleh tenaga dilakukan dengan 4 kali langkah piston dan 2 kali putaran poros engkol. Ya benar ya berarti ya. Nah, beri aplaus. Nah, tadi Mas Lexi juga benar, tapi pertanyaannya yang kurang benar jawabnya ya. Tadi cara kerjanya ya. Sekarang saya jelaskan ya tentang mesin 4 tak dan 2 tak atau 2 tak dan 4 tak. Tadi Mas Mufid berarti 2 tak itu adalah gimana Mas tadi Mas? Motor bakar yang dalam memperoleh tenaga. Nah, motor bakar memperoleh pembakaran ya. Terjadi dilakukan 2 langkah piston, Dan 1 kali langkah putaran poros engkol. Berarti yang ini 2 tak, 4 tak. Jadi 4 tak itu berarti kebalikannya ya. Berarti tadi yang 2 tak yaitu tak jelaskan di gambar sini aja. Ini langkah motor 2 tak, ya kan? Alfa adalah motor 2 tak menurut tadi Mas Mufid. Nah, Mas Mufid. Jadi di dalam mesin 2 tak yaitu mesin dalam pembakaran terjadi putaran 2 kali langkah piston, 1 kali putaran poros engkol. Jadi poros engkol itu ya crankshaft. Nah, poros engkol. Mungkin kalian di buku ada tadi atau di paket atau di internet tadi. Jadi di dalam satu pembakaran 2 kali langkah piston, 1 kali putaran poros engkol. Terus yang 4 tak berarti ditambah. Di dalam 2 kali putaran atau apa itu? Di dalam pembakaran terjadi 4 kali langkah piston, terjadi memperoleh atau putaran poros engkol yaitu 2 kali putaran poros engkol. Berarti ditambah 2 kali ya. Tadi kan 1 kali putaran poros engkol. Jadi 1 kali putaran poros engkol di dalam mesin 2 tak terjadinya sebentar lah ini deh. Pembakaran di dalam mesin 2 tak yaitu 2 kali poros putaran piston terjadinya, terus putaran 1 kali putaran poros engkol. Kebalikannya yang ini berarti 2 kali putaran 2 kali enggak. Ini itu loh. Motor bakar dilakukan 2 kali, berarti 4 kali langkah piston. Terjadinya 4 kali langkah piston dalam satu pembakaran membutuhkan 2 kali putaran poros engkol. Gitu ya, sudah paham ya? Nah, dan tadi
sudah dijelaskan cara kerja. Bentar. Nah, ini tadi dijelaskan sama Mas seleksi ya. Cara kerjanya luar biasa, jawabannya sangat banyak. Hafal ya, dicatat ya tadi ya. Di sini ada 4 atau motor 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah hisap, yang kedua langkah kompresi. Nah, ya besar. Yang ketiga langkah usaha, ada yang terakhir langkah buang. Nah, ini ada animasi video. Jadi nomor 1 itu berarti masuk langkah intake atau hisap, yang kedua itu warna pink atau oranye, langkah kompresi, yang ketiga warna biru yaitu usaha, yang terakhir yaitu exhaust atau langkah buang. Jadi saya jelaskan, Bapak jelaskan, di sini pertama adanya langkah hisap. Langkah hisap katup. Ik apa in? Ini in, katup ik, katup in itu membuka masuknya bahan bakar serta udara ke dalam ruang bakar. Keadaan piston masih titik mati atas. Ini kan titik mati atas. Nah, ini. Satu itu titik mati ke titik. Terus titik ke mati bawah. Katup buang atau katup ek yaitu tertutup. Kan begitu ya. Terus diteruskan ke langkah kompresi yang kedua yaitu kedua katup in sama kedua katup ek berarti tertutup semua, katup tertutup semua, in dan ek tertutup. Terjadinya belum pembakaran, bunga api belum memercikan ya di sini ya. Jadi piston bergerak dari TMA ke TMB, titik mati atas ke titik mati bawah. Terus habis itu yang ketiga yaitu langkah usaha. Di sini mulai terjadinya pembakaran. Jadi busi memercikan bunga api ke dalam ruang bakar. Dari sini kan ke atas, terjadinya kompresi. Jadi kan kompresi ke atas. Terus di bawah ditekan sama percikan bunga api. Kedua katup masih tertutup karena terjadi pembakaran. Setelah langkah usaha terjadi, udara dan bahan bakar bercampur serta busi mengeluarkan bunga api, memercikan bunga api, terjadinya ledakan dan pembakaran. Setelah itu dilakukan yaitu langkah buang. Langkah buang ini katup ek terbuka karena membuang gas sisa pembakaran. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Tadi terima kasih. Nah, sekarang ke motor 2 tak atau mesin 2 tak. Mungkin perwakilan siapa yang kelompok bisa menjelaskan maju ke depan hasil diskusinya. Ya, silakan Mas. Sini saya akan menjelaskan tentang motor 2 tak. Yang keras ya Mas, biar teman-temannya kedengaran. Motor 2 tak adalah motor bakar yang dalam memperoleh tenaga dilakukan dalam 2 langkah piston dan 1 kali putaran poros jempol atau crankshaft. Prinsip kerjanya yaitu 1. Piston bergerak menuju TMA, saluran masuk terbuka mengakibatkan tekanan di ruang engkol menurun. 2. Campuran bahan bakar dan udara dari karburator masuk ke ruang engkol. 3. Piston terjadi langkah kompresi, busi menyala dan campuran bahan bakar, udara dan menghasilkan tekanan dan suhu tinggi. 4. Piston menuju ke TMB, menutup saluran masuk dan memperkecil ruang engkol sehingga pada ruang engkol tekanan tinggi sehingga dengan bergeraknya piston ke TMB, saluran buang terbuka dan bisa pembakaran mengalir keluar. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu dong. Nah, jadi di sini diterangkan Mas siapa? Mas Anang ya, Mas Anang ya. Terjadinya cara kerja motor 2 langkah atau 2 tak atau mesin 2 tak. Jadi bedanya dengan 4 tak, di sini tidak memiliki yaitu mekanisme katup.
di dalam pembakarannya tidak ada katup in dan tidak ada katup ek. Nah, gimana Pak pembakarannya? Tadi sudah dijelaskan, mungkin saya ulangi, mungkin terlalu banyak kalian. Di sini biasanya pembakaran ini terjadi melalui yaitu namanya membran. Biasanya disebut ya membran ya. Nah, karena tidak punya katup. Nah, jadi kalau tidak punya katup lewatnya mana Pak? Nah, lewatnya membran yang dinamakan membran. Udara dan bahan bakar masuk lewat membran. Terus ini ada animasi juga. Nah, membrannya kan ini masuk. Nah, ini ada membran tertutup. Nanti tutup. Nah, ketika tutup itu piston bergerak ke TMA ke TMB. Dilakukan yaitu kompresi. Langkah kompresi. Setelah terlakukan lama kompresi, bunga api busi memercikan bunga api dan terjadinya pembakaran. Nah, setelah terjadinya pembakaran atau ledakan pada busi, sisa gas pembakaran itu dikeluarkan lewat apa? Knalpot gitu ya, atau pembuangan melalui knalpot, gas sisa pembuangan. Nah, begitu, paham? Ada yang tanya kan? Tidak ya? Nah. Silakan nanti kesimpulan hasil analisis dari 4 pertanyaan yang Bapak berikan di papan tulis bisa maju ke depan, perwakilan per kelompok mungkin bisa menjelaskan. Mulai ya dulu atau apa? Ya dulu ya. Ya dulu ya sebelum menjelaskan. Bisa nanti dijelaskan maju ke depan. Ya silakan, Yayal dulu. Saya pimpin atau apa? Saya pimpin. Nah. Semangat berdiri atau berdiri? Yo berdiri. Biar rileks lagi. Hati-hati Mas. Nah. Sudah siap? Semangat pagi. Pagi. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Gesi. Bisa. Hebat. Aplaus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mungkin bisa maju ke depan. Untuk hasil diskusi bisa disampaikan ke depan dari perwakilan. Silakan maju. Mulai dari sekarang ya. Ya, silakan Mas. Mau nomor berapa? Nomor 1. Berarti ya sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. Nah, kenapa bisa terjadi? Silahkan jelaskan pada teman kalian. Saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok saya. Ya. Karena satu siklusnya mesin 2 tak depan 2 langkah piston saja. Sedangkan 4 tak membutuhkan 4 langkah piston. Ya, benar sekali. Benar ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Di sini Mas Marcel yaitu memberikan analisis hasil diskusi kelompok tentang sepeda motor Alfa 2 tak lebih cepat daripada Supra X. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena di 2 tak itu tadi sudah dijelaskan putaran piston atau pembakaran dilakukan 2 kali langkah piston. Nah, yang 4 tak ada berapa tadi? 4 kali langkah piston. 4 kali langkah piston pada pembakaran sehingga poros engkol memerlukan 1 kali langkah atau 1 kali putaran poros engkol. Kalau yang 4 tak yaitu memerlukan 2 kali poros engkol. Otomatis itu mempercepat langkah pembakaran dan gerak pada sepeda motor 2 tak, begitu ya. Nah, mungkin ada lagi kelompok maju sudah, kelompok Mas Marcel sudah, yang lainnya ya Mas Joshua. Nomor berapa Mas? Nomor 2. Nomor 2. Ya. Saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Motor Supra. Mengapa motor Supra X lebih irit daripada motor Alfa?
karena mesin patah tidak memerlukan campuran oli dalam bahan bakar atau biaya ekonomi. Ya, bener ya, tapi kurang begitu tepat ya. Nah, ya silakan duduk Mas. Nah. Jadi kenapa tidak memerlukan campuran oli? Ya. Semua di motor pembakaran itu tetap membutuhkan campuran oli ya, kecuali di bahan bakar. Nah, kenapa 4 tak harus memerlukan, 2 tak harus memerlukan? Nah, karena tidak adanya sebuah mekanisme katup. Dari situ adanya yaitu tadi membran, gitu ya. Jadi benar lebih irit, otomatis lebih irit, karena gasnya nggak langsung dibakar, dicampur dengan oli. Karena 1-2 kali langkah piston memerlukan 1 kali putaran orosengkol. Jadi lebih irit Supra X daripada Alfa. Nah, begitu. Ya mungkin dari kelompok lain nomor berapa yang mau jelaskan ya? Mau duduk apa di situ? Duduk apa maju? Ya, silakan. Nomor berapa Mas analisisnya? Nomor 3. Ya, silakan. Kelompok saya menganalisis tentang perbedaan sepeda motor Supra suaranya lebih halus daripada motor Alfa karena mesin 4 tak memiliki siklus pembakaran yang lebih kompleks dan sistem emisi yang lebih baik serta perputaran yang lebih rendah sehingga kendaraan bekerja yang lebih stabil dan halus. Ya, benar ya. Beri aplaus Mas. Nah, jadi sepeda motor itu kenapa lebih halus daripada sepeda motor Alfa yang Supra? Karena di dalam siklusnya itu kan tidak terjadinya satu memakai klep in dan X, yang satu tidak memakai klep. Atau tadi jawabannya apa Mas? Lebih sederhana ya. Ya. Mungkin yang selanjutnya bisa menambahkan hasil diskusi. Nomor berapa? Maju atau di situ? Maju ya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya tentang sepeda Alfa lebih banyak mengeluarkan asap atau polusi. Karena motor Alfa adanya oli samping yang meluasi tak engkol dan ikut terbakar di ruang bakar di belakang. Ya, benar ya. Jadinya pembakaran ya. Ya. Sepeda motor ya. Terima kasih. Alfa lebih banyak mengeluarkan asap atau polusi menurut Mbak Nekaya. Itu secara ekonomis atau ekonominya. Nah, jadi sebenarnya di dalam motor Alfa itu bukan dibakar, itu dicampurkan ya. Beda kalau pelumas itu dibakar itu beda lagi. Nah, kalau di Alfa atau 2 tak itu dicampurkan sama bahan bakar. Kalau olinya mesinnya tetap memakai ya, tetap memakai, itu cuma campuran. Nah, jadi lebih mengeluarkan asap atau polusi seperti itu. Nah, ini sudah paham hasil diskusi semuanya? Sudah paham semua? Tadi yang Bapak berikan itu materinya tentang apa? Ya, motor 2 tak dan 4 tak. Terus apa lagi? Cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Nah, setelah Bapak dan kalian tadi sudah presentasi, sudah saya jelaskan tentang motor 2 tak dan 4 tak serta cara kerjanya. Hari ini kalian bisa melakukan asesmen yang sudah Bapak berikan soal. Nanti bisa dikerjakan sekarang. Hasil pembelajaran hari ini bisa dikerjakan di asesmen
Itu ya. Linknya ada di grup di sini. Ini link Google Drive Assessment. Mungkin nanti sekarang bisa dikerjakan, bisa di-scan ke depan kalau HP-nya mungkin kurang terlalu jauh pojok itu, Mas. Bisa ke depan nggak apa-apa. Izin sekali Pak. Ya, silakan Mas. Sudah bisa? Bisa masuk ke link? Mungkin kalau tidak bisa, maju ke depan. Bisa dikerjakan. Mulai dari sekarang saya Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan asesmen tersebut. Iya, gimana? Tidak ketemu? Temenmu ketemu nggak? Ketemu Pak. Nah, itu ketemu, minta link temenmu kalau di-scan yang banyak temenmu. Atau bisa di-share di grup kelas, temennya bisa melihat. Mungkin kan HP-nya ada yang kurang support ya. Nah, kerjakan asesmen. Diisi nama, kelas, nomor absen ya. Gimana? Ada kesulitan? Enggak ada ya, nanti enggak apa-apa. Coba. Mungkin ada yang kendala sinyal ya. Mungkin kendala sinyal. Yang lainnya soalnya bisa. Coba di-refresh ulang lagi. Sudah ada yang bisa dikerjakan? Mengerjakan? Sudah ya? Nah, sudah. Mungkin bisa di-refresh ulang. Ke atas itu ditarik. Biasanya kan di-refresh bisa. Gimana? Teman ini diri Pak. Ya, nggak apa-apa. Dan nulis sendiri Pak. Itu berarti kayak di temenmu. Iya Pak. Udah nggak apa-apa. Sebisanya ya, asesmennya hasilnya apa? Kerjakan.
Sudah cukup ya? Sudah semua ya? Sudah ya? Ya, terima kasih dikerjakan. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Mas Joshua sudah? Sudah. Ya, silakan dikirim, ditutup. Sebut. Ini udah semua? Itu masih belum. Nah, sudah. Kalau sudah di HP-nya ditaruh saja. Ada. Sudah ya, berarti ya semuanya sudah dikerjakan ya. Apakah saya tanya, Bapak mau bertanya, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Hal yang menarik apa yang membuat kalian menyenangkan? Apa? Tahu cara kerja Batak dari Batak. Yang keras. Bisa tahu cara kerja Batak dari Bisa mengetahui, tahu, memahami. Berarti bisa memahami cara kerja mesin dua tak dan otak. Mas Leksi ya, Mas Leksi sebelumnya berarti belum paham tentang mesin dua tak dan otak. Sekarang sudah memahami setelah Bapak berikan pembelajaran seperti ini, gitu ya. Ya, ada lagi mungkin hal yang menarik sebelumnya, bagaimana ada kesulitan? Mungkin dalam sebelumnya. Saya Pak, Ya, silakan. sebelumnya saya mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja mesin dua tak dan batak. Mata. Sebelumnya mengalami kesulitan tentang cara kerja mesin dua tak dan batak. Apakah masih ada kesulitan tentang memahami yang Bapak berikan tentang mesin dua tak dan batak serta cara kerjanya? Sudah paham semua? Sekali lagi Bapak tanya, apakah model pembelajaran seperti ini yang kalian inginkan? Iya ya, seperti ini lagi ya? Jadi kalau kalian sudah memahaminya tentang pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya nanti pertemuan yang akan datang berarti belum tahu. Jadi karena hari ini sudah paham semua, sudah Bapak jelaskan, sudah melakukan diskusi kelompok, analisis, serta kegiatan pembelajaran pada hari ini, nanti Bapak pelajaran selanjutnya yaitu tentang apa? Komponen. Komponen mesin, komponen mesin dua tak dan empat tak serta fungsi. Berarti pembelajaran yang akan datang selanjutnya yaitu tentang komponen mesin dua tak serta mesin empat tak serta beserta fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Begitu ya? Kalau sudah semua, waktu Bapak sudah selesai hari ini. Terima kasih.
nanti ditutup berdoa dengan menutup majelis itu loh Mas, berdoa subhana itu bisa kan? Nggak bisa. Ya bisa kan? Bisa umat Islam. Ya, mungkin yang non bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing nanti. Begitu ya. Jadi sudah selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawa kebaikan buat kalian. Memahaminya, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di kelak di kemudian hari. Amin. Kalau begitu Bapak tutup, silakan ditutup berdoa perwakilan ketua dengan tutup majelis pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak tutup, Bapak akhiri. Nah, ini dimatiin aja ya. Belum mati, tak keluarin dulu. Udah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.